Mana nih domba kecil? Silakan, saya sudah buka mic-nya keduanya. Oke, mau tanya ringan-ringan aja. Di sini teman-teman Islam yang percaya Adam tinggi 60 hasta siapa aja? Apa percaya semua? Ya, itu bagian daripada kisah Israiliyat. Kalau dalam kisah Israiliyat, Nabi katakan la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tawakuf, kita tidak berkomentar soal itu. Oh, berarti nggak ada yang masih rancu ya, tapi di Arab Saudi sana dibentangkan itu bajunya. Oke. Kisah Israiliyat sudah saya jelaskan. Ya, tapi kan di Arab Saudi kan dibentangkan. Berarti ya, itu kita enggak lihat dari ada urusan itu ya. Oke, ya udah. Kalau itu sudah selesai, aku mau tanya tentang nubuat Nabi Muhammad dalam kepercayaan Islam ya. Itu dikisahkan bahwa Nabi waktu 12 tahun itu ada seorang pendeta Nasrani mengatakan dia adalah Nabi karena ada tanda pundak, ada tanda di pundaknya yaitu sebesar burung telur darah. Nah itu bagaimana? Percayakah apa masih rancu? Silakan dulu, santai dulu. Saya sedikit dulu ya, baru nanti satu yang lain tanggapi. Jadi begini, kalau kita bicara sumber Islam ya, kami itu menaruh hadis itu dalam konteks bingkai kritik. Itu harus dipahami. Jadi setiap sumber yang datang kepada kami dalam bentuk hadis, itu kita akan lihat pendapat para ulama takhrij hadis. Begini ya cara belajar kami dalam Islam ya. Kita akan lihat pendapat para ulama takhrij hadis yang memeriksa hadisnya dulu. Kita lihat pendapatnya bagaimana. Apakah sanadnya sahih, apakah matannya sahih, baru kemudian itu dirangkum. Kita pilih. Jadi kalau misalnya Anda tadi tanyakan, ini cerita ini ada begini, paling bagusnya itu kalau Anda ingin tanya seperti itu, paling bagusnya ya, ini saya kasih saran ya, Anda lihat ada takhrijnya tidak cerita itu. Misalkan itu disahihkan oleh siapa, di kitab apa, itu cara kami melihat satu sumber daripada hadis. Karena hadis ini ada masa di mana hadis itu dipalsukan sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Makanya itu yang suka dikutip sama si Zakaria Butros itu, ya, orang Kristen Koptik yang di Mesir, yang sering dikutip-kutip sama si Sofiatul. Nah itu rata-rata hadis-hadis yang dia pakai hadis palsu, maudhu, hadis dhaif. Itu sudah kita cross check. Jadi kalau Anda datang mempertanyakan kami soal itu, tolong diperlihatkan sumbernya dari mana, matannya seperti apa, biar kita cross check dulu gitu. Oh enggak, gampang itu. Itu kan ini kan tentang nubuat, tentang itu kan udah lama. Kalau di sini ada yang paham, Pak Zuma kasih teman-teman yang ngerti. Kalau Pak Zuma kan nggak ngerti ini. Saya jelaskan. Yang ngerti aja lah. Jadi gini, ketika ada pendeta Bahiro menjelaskan tentang sifatnya Nabi itu dari Alkitab mereka. Karena dalam Al-Quran juga mereka mengenal sifatnya. Jadi banyak sifatnya Nabi itu dari mengenal melebihi anak-anaknya. Maka pendeta Bahiro itu tahu. Begitu juga dari hadis Atha ibnu Yasar. Itu sifatnya apa? Lahirnya di Mekah. Gini, al-hadis Susani an Atha ibnu Yasar an Kabir Ahbar qala alamani abi Taurata ila sifra wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sundu. Falamma mata abi. Nah, nanti akhirin dari tengah ayat itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi sifat-sifatnya, dia lahir di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bisyam. Dan kekuasaannya meluas ke Sam. Makanya orang-orang Yahudi itu yang percaya itu, mereka pergi ke Yasrib. Yasrib itu ibu kota Madinah zaman dulu. Mereka menunggu Nabi akhir zaman ini, termasuk Ibnu Salam. Jadi masalah sifat-sifat itu, ya tergantung mereka yang tahu. Apakah itu tentang kelahirannya di mana, hijrah ke mana, atau ada ciri-ciri khas yang lain. Gitu. Yang penting banyak hadis seperti itu. Yang saya tanya tentang tanda dulu. Kalau masalah itu nanti saya angkat juga. Masalah tanda yang ada di pundak itu kan ada ceritanya. Dari dia umur 12, 40 lebih, dan ada lagi satu sahabat namanya itu Zahir, saya rasa apa itu. Nah, itu sudah mengkonversi semua. Berarti ada memang benar Nabi ini mempunyai tanda kenabian di pundaknya. Menurut kalian, kisah ini benar apa tidak? Gitu aja, saya tidak tanyakan. Ya makanya mau benar atau enggak, yang penting sifatnya itu banyak yang diketahui oleh mereka gitu loh. Saya tanya percaya apa enggak? Ya percaya. Oh percaya. Oke. Kalau itu Anda percaya dan itu dikatakan oleh orang Nasrani, yang Nasrani mempunyai kitab Taurat dan Injil, tolong tunjukkan ayat itu plus sama orang yang dikatakan sifatnya seperti ini dan ada di Mekah. Yang ada di mana kalau kau ceritakan? Cari di Taurat dan Injil, apakah ada yang dinubuatkan oleh Nasrani dalam kisah Islam? Yaitu pendeta siapa itu? Pendeta Nasrani ada dua. Nah makanya di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran, mereka yang menolak Nabi, membuang sifat-sifat Nabi itu. Sehingga kalau ditanya, coba tanya di Taurat dan Injil, ya sudah tidak ada mereka menolak kok. Tapi terbukti rabi-rabi Yahudi di zamannya Rasulullah banyak kok yang masuk Islam. Bahkan ditanya oleh Nabi Ibnu Salam, benar nggak
tentang aku ada di kitab kamu? Iya Rasulullah, gitu. Memang benar. Dalam QS 2 146 dikatakan kan orang Yahudi Nasrani mengenal nabi mereka seperti anak-anak mereka. Tetapi kalian tidak bisa menunjukkan. Ya kan Yang sudah dijelaskan dikatakan, juga iya, dalam iya, Al-Quran. tunggu Mereka dulu. membuang Iya. sifat-sifat Berarti Nabi. yang dibuang yang di mana? Taurat Nah, yang kan mana? kita tidak Injil tahu. yang Yang jelas memang tidak ada kan sekarang. Tapi yang jelas di zamannya Nabi juga banyak yang masuk Islam kan, rabi-rabi mereka karena tahu dan Ya, iya itu kan ya klaim. udah. Nggak ada. Makanya saya tanyakan, kalaupun memang benar itu adalah pendeta Nasrani yang menggunakan Taurat dan Injil, ya di zaman itu berarti belum dirubah karena Nah, ada Nasrani di situ. coba. Dulu. Pendeta Bahir itu mengatakan seperti apa? Kan dia bilang gini, kamu ini anak kamu, wahai Tuan. Iya. Enggak, bukan ini, bukan anak kamu. Loh, kenapa kamu nanya gitu? Enggak, ini seorang nabi. Di kitab saya, nabi ini lahir itu sudah tidak punya ayah. Kok ini anak kamu? Iya, ini ponakan saya. Kan gitu kan? Iya. Yang saya tanyakan gini, jadi berarti di zaman itu Nabi di umur 12 tahun, itu kan umur 12 tahun. Iya. Ya, berarti kitab Taurat dan Injil masih ada yang asli. Karena orang Nasrani ini, pendeta Nasrani mengatakan dalam kitabnya ada bahwa dia adalah nabi. Oke, sekarang gini. Ya. Oke, saya paham. Jadi setelah Yesus tidak ada, maka dalam Islam saya cerita ya, dalam tafsir, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subihalahu. Ternyata setelah itu menjadi 3 sekte. Yang sekte yang lurus ke Sam, termasuk ke Arab, sedangkan sekte yang Yakubiyah dan Nasturiyah itu udah di sekte yang sesat, yang didukung oleh Romawi, Trinitas. Makanya pendeta Waraqah bin Naufal itu tidak mentuhankan Yesus itu. Gitu. Jadi kita harus tahu sekte yang mana. Karena ketika ke Sam itu kebanyakan bukan sekte seperti yang sekarang, bukan mentuhankan Yesus. Ya, oke. Sekarang kan gini, saya percaya dengan omongan. Sekarang kan ada Taurat dan Injil asli yang dibawa oleh pendeta Nasrani ini atau oleh Waraqah di tahun 600-an, 500-an lah anggap ya sebelumnya. Di manakah ini? Adakah umat Islam yang menemukan atau mempercaya suatu kitab yang dikatakan ini benar kitab Taurat dan Injil? Oke. Di zamannya Nabi Muhammad ya, ketika Sayyidina Umar memegang Taurat, jangan kamu bawa itu. Andaikan Musa itu menututin aku, dia akan beriman kepadaku, memakai Al-Quran. Berarti kitab-kitab itu sudah tidak dinasyah, nasi mansuh, tidak berlaku. Untuk apa disimpan? Uang itu untuk umatnya masing-masing, yaitu Israel. Wa rasulan ila bani Israel. Aku diutus untuk Israel saja. Ngapain ketika Al-Quran turun mau dipakai? Ya enggak. Gitu loh. Oh, berarti Taurat yang dipegang sama Waraqah, sama Nasrani ini sudah nggak dipakai, perlu dibuang gitu ya? Ya. Sekarang Andai kan tetap masih utuh, tetap tidak boleh dipakai itu. Karena itu untuk kaumnya sendiri. Pertanyaannya, Nabi itu kan dapat diutus di umur 40. Sedangkan tahun, benar tidak? Benar kan? Iya. Berarti sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kitab Taurat dan Injil itu masih ada. Tidak mungkin dia yang belum diutus bisa mengatakan itu buang aja kitab Taurat dan Injil. Karena kenapa nggak masuk akal? Karena Quran belum datang. Oke. Ada juga gini. Ya Nabi, bagaimana kami mengimani kitab terdahulu? Oh, jangan 100% kamu imani karena sudah banyak perubahan. Dan jangan 100% kamu dustakan. Bagaimanapun pada awalnya itu memang firman Tuhan. Memang ada, tapi tidak sesesat di Eropa gitu loh. Yang mentuhankan manusia. Berarti Nabi ini membuat bingung para Nasrani dan Yahudi. Tidak bingung, andai kan kita beriman kepada Al-Quran, ya tidak bingung. Iya, enggak gini. Kenapa aku katakan bingung? Dengan yang Bapak jelaskan tadi, jangan kau percaya 100%, tapi jangan kau nggak boleh percaya 100%. Tapi gimana? Nggak boleh juga. Iya. Nah, berarti kan membuat ragu-ragu. Tidak boleh beriman 100% karena banyak perubahan. Tidak boleh mendustai karena yang banyak dibuang itu seperti sifat-sifatnya Nabi atau perintah-perintah yang mereka tidak kuat dirubah. Nah, sehingga kalau kita menolak 100%, tidak semuanya dirubah. Kapan Nabi itu bicara seperti itu? Setelah menerima wahyu apa sebelum? Nah, ketika Nabi diutus. Nah, iya kan aku katakan tadi,
Sejak Nabi diutus oleh Allah di umur 40 tahun, berarti umur 39 tahun, anggaplah dia dapat wahyu langsung mengatakan Taurat dan Injil itu palsu. Padahal Nabi diutus itu temu Warakah yang lagi menyalin kitab Taurat dan Injil. Kan saya pertanyakan di sini, berarti di zamannya Warakah itu kitab Taurat dan Injil itu asli, ada yang asli, berbeda dengan kitab yang kami pegang. Bukan asli, tapi ada perubahan juga. Oh, berarti nggak ada yang asli. Ya kan yang dibuang sifat-sifatnya Nabi. Atau tadi Bapak katakan pada zaman itu yang benar itu di Mekah, yang di barat itu salah semua. Gimana kok? Ya, bukan kapan saya mengatakan salah semua. Sekte ini tersebar ke kalau Eropa kebanyakan sesatnya karena Yakubiyah, Nasturiyah. Sedangkan seperti di Sam ada Waraqah Bahiro, juga ada rabi-rabi Yahudi di Yasrib, juga di Mekah ya ada Waraqah bin Naufal. Mereka tidak mentuhankan Yesus. Iya, sehingga tidak semuanya. Pertanyaannya gampang, Pak, nggak usah dipanjang-panjang. Gini loh. Berarti yang di Arab ini kan benar, yang di Barat salah. Apa salah semua? Ya enggak. Lah yang benar yang di Arab kan, yang dipegang Warakah toh. Ya. Yang walaupun di Arab ya ada juga yang apa ya? Berarti tidak ada yang benar. Ya bukan tidak ada yang benar, kan 100% tidak boleh diimani dan tidak boleh didustai. Bapak percaya yang Barat itu banyak dustanya. Berarti yang di Arab ada dustanya juga? Ya, kebanyakan kalau di Arab kebanyakan masih banyak menyalin yang ada dustanya. Iya, ada juga dustanya, tapi tidak seperti yang di Barat. Makanya ketika Rasulullah nggak ada yang benar. Berarti tidak ada yang benar karena semua sudah dirubah. Iya memang. Kan udah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Terutama sifat-sifatnya Nabi. Iya, karena kalau Bapak katakan semua dirubah, dari mana Nasrani ini bisa percaya bahwa Nabi Muhammad ada seorang Nabi yang punya tanda pundak sebesar burung telur darah? Nah, makanya kan sifat-sifat Nabi dijelaskan oleh mereka itu kan banyak, bukan hanya itu. Iya, maka dari mana? kalau hal dari seperti itu saja, misalnya cuma satu tentang kuda ya. Gini loh Pak, gini loh. Bapak dengar dulu. Jika itu dari Nasrani yang memegang kitab yang ada di mana di Mekah katanya Bapak, di Arab, itu yang benar. Berarti ada tertulis di sana yaitu tentang nubuatnya bahwa dia adalah seorang nabi. Iya toh? Iya. Tidak mungkin kitab yang di Arab ini yang memang ada yang dirubah dan tidak itu tidak menuliskan tentang nabi. Pasti menuliskan. Nah, yang pertanyaannya yang ditulis Warakah ini yang dikatakan ada tentang nubuat Nabi Muhammad, itu kitab yang mana? Nah, kalau di Warakah itu bukan membahas tentang sifatnya Nabi. Intinya mereka di sana itu tidak mentuhankan Yesus. Gitu loh. Nah, untuk pada akhirnya kata Rasulullah itu saya tidak memalsukan semua. Yesus, Pak. Saya yang tanyakan ini tentang tanda. Sudah sampai gitu silakan Pak Domba Kecil dibikin kesimpulan 1 menit dari apa yang ditanyakan. Ya, silakan. Karena memang ya kalau umat Islam biasanya mencari nubuat tentang nabinya itu di Taurat dan Injil, diobrak-obrak lah semua ya. Padahal dalam kitabnya sendiri mereka bingung. Tanda apa ini? Ada di kitab mana? Kitabnya tidak ada. Bingung carinya. Makanya karena nggak ada, mereka mencari yang ada. Ini sungguh mengejutkan. Dah, itu aja. Dan satu pertanyaan lagi untuk semua. Untuk Pak siapa tadi? Yang terakhir ya, yang ngomongnya sama aku. Apakah firman Allah yang A-I-U-E-nya Allah, tahu kan A-I-U, perkataan langsung itu, kekal apa ciptaan? Iya, kekal. Oke. Pernyataan terakhir. Dokter, aduh minta tolong satu lagi. Sudah cukup ini sudah satu lah, dokter 5 menit doang dia bilang minta waktu 5 menit lah. Dokter lah sekali lah menanya dia mau dokter. Ya satu aja Pak Awi, gimana Pak Awi? Silakan pertanyaan satu kali pertanyaannya aja. Oke ya, saya bentangin layar ya sebentar. Tunggu dulu. Sebentar sebelum bertanya kita tanggapi dulu tadi pernyataan terakhir dari pernyataan terakhir karena ada yang mengatakan tidak ada nubuatan dan lain-lain, ini harus dibantah dulu. Silakan Bang Alif atau Bang Ustadz Tahta dibantah tadi pernyataan terakhir dari saya boleh Bang? Silakan. Ya, kalau berbicara mengenai kitab yang kemudian sahabat kita tanyakan tentang apa yang diterangkan Warakah. Kalau hari ini kitabnya Kristen yang hanya terjemah itu dipegang oleh Warakah,
maka kitab itu pun masih menunjukkan tanda-tanda nubuatan tentang Rasulullah. Hanya mereka tidak mau memahami. Nah, terkait dengan valid atau tidaknya kitab yang digunakan Waraka itu bukan menjadi cerminan. Ketika kemudian Waraka mengatakan bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasul Muhammad SAW, jangankan kitab yang masa itu, kitab di tangan Kristen hari ini juga masih ada nubuatan Rasulullah di dalamnya. Itu harus dipahami. Lalu kemudian ketika bercerita tentang ada tanda-tanda pada diri Rasul Muhammad SAW, itu tidak menjelaskan Waraka bahwa di dalam kitab Injil, di dalam Torah ada diberikan tanda-tanda, bukan itu. Tapi Waraka kemudian memahami kitab pada masa itu, kitabnya nabi-nabi terdahulu yang ada pada dia, bahwa ada nabi yang datang, sosoknya sama persis dengan apa yang diceritakan di kitab mereka, dengan apa yang dia lihat pada diri Rasul Muhammad SAW. Itu poinnya. Kalau kemudian dikatakan, apakah berbeda dengan kitabnya orang Kristen hari ini dengan kitab yang dipegang Waraka? Jelas berbeda, karena memang kitab itu selalu direvisi. Tapi saya simpulkan, kalau kitabnya Kristen hari ini tahun 2022 dipegang sama orang yang mengerti dan mau jujur tentang nubuatan Rasulullah, maka mereka pun akan mengatakan, betul, nubuatan itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Contoh misalnya, di dalam Yesaya 66 pasal 23. Di situ Allah menerangkan, maka semua manusia akan datang kepadaku untuk sujud menyembah kepadaku. Siapa yang menggenapi nubuatan sujud dalam beribadah kepada Allah? Kristen? No. Umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Selesai. Oke, terima kasih Ustadz. Silakan.